Jujur sih pas ngeliat pertama kali bentuknya kayak gini dan ini ukuran paling kecil gitu loh, aku langsung wow, kayak gede banget dan gimana caranya ini masuk gitu loh. Hai, assalamualaikum, welcome back to Dr. Fenty Channel, channel yang membahas tentang masalah kesehatan, no hoax. Dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Kemudian nyalakan loncengnya agar kamu dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang diupload. Nah, kali ini aku mau membahas tentang menstrual cup. Jadi sebenarnya aku emang udah lama research soal menstrual cup karena kan aku pribadi termasuk yang alergi terhadap pembalut ya. Jadi aku mulai cari-cari informasi tentang menstrual cup dan akhirnya aku membeli menstrual cup, yaitu yang merek G-Cup. Ini harganya sekitar 150 ribuan, nggak terlalu mahal sih. Memang aku sengaja cari harga yang agak middle gitu karena kan aku mau coba ya, kalau memang ternyata cocok aku rencananya mau beli yang kualitasnya bagus. Nah, setelah aku pakai ini, aku lumayan dapet review tentang apa yang aku rasain selama memakai menstrual cup dan fakta-fakta yang sebenarnya belum banyak orang tahu. Kalau kalian penasaran, let's check this out. Jadi menstrual cup itu dia bentuknya seperti ini ya. Dia dari silikon dan ini aman untuk digunakan pada manusia gitu, dan sebenarnya ini itu fungsinya nanti dimasukkan ke dalam vagina, kemudian darah menstruasinya itu nanti akan terkumpul di sini gitu. Jadi sebenarnya ini adalah pengganti atau alternatif dari pembalut. Nah, sebenarnya aku di sini itu mau membahas tentang fakta-fakta yang aku rasakan ketika aku memakai si menstrual cup ini gitu loh. Karena kan termasuknya kurang populer ya di Indonesia, terutama kalau di luar negeri ini emang udah banyak yang make. Cuma karena di Indonesia itu agak jarang, jadi mungkin informasi ini akan berguna buat kamu yang masih ragu mau nyoba make menstrual cup atau enggak. Dan review ini berdasarkan benar-benar berdasarkan pengalaman setelah aku pakai ya. Jadi memang ini subjektif dari pribadi aku sendiri gitu loh, dan ini juga berdasarkan pengetahuanku seputar menstrual cup. Jadi yang aku mau bahas itu adalah dari sisi positifnya dulu. Jadi menstrual cup ini itu memang sangat eco-friendly ya. Seperti yang kita tahu kalau pembalut itu kan sekali pakai sekali buang, dan itu ada berbahan yang sulit untuk didaur ulang gitu loh. Jadi penggunaan menstrual cup ini sebenarnya juga eco-friendly karena akan mengurangi sampah yang ada di bumi. Nah, fakta yang kedua itu adalah dengan menggunakan menstrual cup ini memang jadi sedikit menghemat ya. Jadi budget yang biasanya kan perempuan setiap bulan itu ada budget khusus ya untuk pembelian pembalut. Nah, kalau pakai menstrual cup ini kalian nggak perlu beli berulang-ulang gitu, karena kan dia dipakainya itu bisa dicuci dan bisa dipakai kembali. Jadi lumayan ngirit dan menghemat. Nah, fakta selanjutnya ini adalah anti bocor. Jadi buat kalian yang suka haidnya berlebihan banyak dan sangat bermasalah di suka bocor, tembus, ini kalau pakai menstrual cup benar-benar dijamin nggak tembus ya, karena kan dia nanti darahnya tertampung di sini ya, dan ini nanti sangat melekat gitu loh di dalam vagina kita, jadi benar-benar anti bocor. Dan fakta yang terakhir itu menstrual cup ini memang solusi buat yang tadi aku bilang alergi pembalut, karena kan beberapa termasuk saya ya, saya termasuk yang alergi terhadap pembalut. Sebenarnya lebih ke alergi ke perekatnya ya, karena kan kadang suka geser-geser dan kadang suka nempel di kulit gitu loh, dan itu yang suka bikin iritasi, gatel, dan rasa nggak nyaman.
Jadi selama ini yang buat alergi pembalut mungkin bisa berpikir untuk menggunakan menstrual cup untuk lebih aman ya. Nah itu tadi sisi positifnya guys. Nah biar berimbang, jadi aku juga mau membeberkan fakta tentang hal yang kurang aku sukai dan termasuk hal yang agak kurang enak gitu loh dari si menstrual cup. Jadi awalnya aku emang mikir banget mikir ya, dan research ke banyak literatur gitu loh, menstrual cup itu aman atau enggak sih. Nah setelah aku baca, rata-rata orang bilang enak, aman dan sebagainya. Cuma aku kan kurang yakin ya, jadi aku akhirnya coba beli dan aku memberanikan diri untuk menggunakan menstrual cup. Jadi aku mau cerita dulu ya, aku itu sudah menikah dan sudah memiliki anak, dan riwayat melahirkanku itu dulu aku melahirkan secara operasi seksio cesarean. Nah akhirnya aku beli si menstrual cup ini, aku beli yang size S ya, ini yang paling kecil, tapi setelah aku buka ternyata dia lumayan lebar ya, lumayan besar gitu loh. Jadi aku awalnya agak bingung juga sih sebenarnya. Di sini udah ada petunjuk cara pemakaiannya ya, dia lengkap gitu loh. Jadi dia itu petunjuk pemakaiannya itu, dia sebelum dipakai dia harus disterilkan dulu ke dalam air mendidih selama 3 atau 5 menit untuk pemakaian pertama. Artinya kalau kita lagi haid, jadi ini bisa, kalau mau dipakai ini harus kayak direndam dulu dalam air yang mendidih. Fungsinya untuk mensterilkan si menstrual cupnya ini gitu loh, karena kan ini akan dimasukkan ke dalam vagina kita. Jujur sih pas ngeliat pertama kali bentuknya kayak gini dan ini ukuran paling kecil gitu loh, aku langsung wow, kayak gede banget dan gimana caranya ini masuk gitu loh. Tapi ya udahlah, aku nyoba dulu. Jadi cara masukinnya itu dia ada 2 cara ya. Yang pertama itu dilipat kayak gini, terus dibikin kayak huruf C kayak gini, terus bener-bener yang literally dimasukin ke vagina kita sampai dalam. Terus nanti dia kan akan mekar gini ya. Terus ya udah selesai, ini ujungnya biasanya dibiarin aja ya, nggak sampai masuk banget gitu. Dan cara yang kedua itu kayak ditekan di sebelah sininya, jadi kayak diginiin, ditekan kayak gini. Nah kemudian ini dimasukkan ke dalam vagina kita kayak gini, dan dia nanti di dalam akan mekar sendiri. Itu teorinya, dan faktanya adalah ketika benda ini dimasukkan ya walaupun ini silikon lentur dan lembut, tapi begitu dimasukkan ke dalam vagina, sumpah rasanya nyeri banget, perih, agak nggak karuan gitu loh, karena kan harus memasukkan benda ini gitu loh. Jujur aku nggak pernah memasukkan benda-benda lain gitu loh, dan ini kebayang nggak sih, ini ditekuk kayak gini aja masih tebel gitu loh, apalagi kalau diginiin ya, ini lebih aneh lagi. Karena ketika dia masuk, ini kan kayak ditekuk gini kan, nah ketika dia masuk itu tekukan ini tuh nggak balik lagi gitu loh, karena di dalam vagina itu kan otot-otot vagina itu kan kencang gitu loh. Jadi begitu ini masuk ya ini bentuknya masih aja kelipet kayak gini. Aku nggak tahu sih yang salah tuh aku atau nggak bisa makainya, atau emang kayak gitu loh problemnya. Jadi ketika aku masukin kayak gini, dia nyangkut dan tetap bentuknya kayak gini. Terus pas aku masukin kayak gini, susahnya minta ampun, karena kan harus didorong dan ditekuk-tekuk, dan itu asli nyeri banget, perih, dan ya cukup tahu aja sih. Dan rasanya setelah ini di dalam itu bukan yang malah jadi nyaman, tapi ngilu banget di bawah perut. Itu rasanya kayak bener-bener udah kita lagi nyeri head pertama, terus ditambah ada benda asing masuk ke situ, itu rasanya super ngilu. Jadi tuh rasanya kayak lagi berdiri susah, lagi duduk juga ganjel gitu loh. Jadi
aku nggak paham sih salahnya tuh di mana gitu loh. Jadi bener-bener nggak nyaman sama sekali. Tapi aku mikirnya, oh ya mungkin ini karena penyesuaian ya, tapi tetep aja udah dipakai dari pagi sampai siang, akhirnya siang-siang itu aku nggak kuat ya, akhirnya aku copot dan ya udah balik lagi pakai pembalut. Tapi pas nyopot itu juga sedikit drama ya, karena kan ternyata ketika kita bergerak gitu loh, yang ujung ininya itu akhirnya jadi masuk gitu loh. Jadi saat mau nyopot itu harus dikodel dulu, baru dia sampai kempot kayak gini, baru ditarik, dan itu susah gitu loh. Dan sorry to say ya, jadi akhirnya darah yang di dalam ini jadi bercecer gitu loh, karena drama gitu loh, nariknya tuh drama, dan itu nggak kalah perihnya dari dibandingkan dari masangnya tadi. Jadi aku putusin untuk fix, aku nggak bakal make menstrual cup lagi. Walaupun emang aku rasain ini nggak bocor sama sekali, tuh aku amazing sih, bener-bener nggak bocor, karena kan dia kayak ketat banget di dalam itu tuh, bener-bener kenceng gitu loh. Jadi emang bener-bener nggak bocor sama sekali. Terus fakta yang kedua dari sisi negatifnya ya, yang kalian harus tahu buat para gadis yang masih perawan ya, terutama yang nggak kepengen selaput darahnya atau himennya itu robek, bener-bener jangan banget deh, jangan banget make si menstrual cup. Jadi kalau dilihat dari anatomi tubuh gitu loh, himen atau selaput darah itu kan letaknya 1 senti atau 1,5 senti dari liang vagina ya, dan ini itu lebih dari panjangnya, lebih dari itu gitu loh. Jadi pasti saat ini dimasukkan ya robek lah, dan bakal sakit banget pasti. Buat yang masih gadis, aku sih bener-bener yang jangan make ini, aku nggak rekomen sama sekali. Dan fakta ketiga ya yang kalian harus tahu, ini kan walau bagaimanapun udah disterilin kayak apa, ini kan tetap aja namanya benda asing ya. Sesuatu benda asing kalau dimasukin ke tubuh manusia, kalau memang cara mensterilkannya tidak tepat atau kita makainya jorok, ini bisa jadi sumber infeksi gitu loh. Jadi bener-bener hati-hati banget kalau emang mau make si menstrual cup, terutama dari segi higienitasnya harus bener-bener dijaga banget. Jadi kesimpulannya adalah si menstrual cup ini memang ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Tergantung kalian nanti memutuskan untuk pakai apa gitu loh. Dan kalau dari saya pribadi, seorang ibu beranak satu, aku nggak akan pakai ini lagi. Apalagi buat para gadis gitu loh yang belum menikah dan atau belum pernah melahirkan, atau ya emang belum pernah menikah lah, masih gadis gitu, jangan pakai ini kalau kalian nggak kepengen himen kalian itu robek gitu loh. Tapi kalau untuk kalian yang emang udah make dan cocok, nyaman-nyaman aja ya, itu nggak masalah banget, itu kalian tetap pakai aja, silahkan. Tapi kalau yang masih kepo-kepo, masih bingung dan masih nimbang-nimbang, ya mungkin review dari aku ini bisa buat jadi referensi kalian gitu loh, untuk memutuskan memakai menstrual cup atau enggak. Segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat informasi yang aku berikan. Jangan lupa pakai masker dan jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Bye, assalamualaikum.